Aku percaya bahwa setiap tempat itu ada penghuninya, termasuk kampus. Kampusku itu menempati gedung tua, mungkin peninggalan Belanda. Ya, dari arsitekturnya, saya rasa begitu. Oleh teman-teman, aku dipilih sebagai ketua kelas. Ya, meskipun aku tidak terlalu senang sih, karena ya tahu sendiri mereka hanya ingin mengerjaiku. Nah, setiap kali ada tugas, aku yang harus mengumpulkan. Oh, dasar. Padahal kampusku itu kalau jam 4 sudah sepi. Entah kenapa nggak ada yang sampai sore. Ya, dengar-dengar sih sering ada penampakan. Ya, tapi saya nggak terlalu percayalah dengan begitu. Saya lebih takut masuk ke ruang dosen. Ih, ngeri. Nah, kalau masuk ruang dosen ya kayaknya kikuk banget itu. Untungnya saat itu sepi. Setelah mengumpulkan tugas, aku bergegas keluar. Ya, keadaan memang sangat sepi. Ya, mungkin ini yang ditakuti orang ya, sepinya. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang entah dari mana. Aku mencari sumber suara itu dan kulihat sepertinya ada seseorang di dalam ruangan kuliah. Ya, pikirku itu mungkin saja petugas kebersihan. Nah, karena penasaran, aku coba mengintip dari luar. Ya, barangkali itu memang petugas kebersihan atau mahasiswa yang ketiduran, nggak dibangunin. Tapi, aduh, ternyata kosong. Mungkin saya berhalusinasi. Tapi pundakku kayaknya ada yang menyentuh. Aduh, aku jadi merinding sendiri nih. Aduh, aku mulai menengok ke belakang dan uh, aduh, aku merinding. Ketika aku tengok ke belakang, ternyata temanku. Dasar dia memang suka ngerjai. Ya, aku yang tidak kenal takut ini ya kaget juga ya dikerjai seperti itu. Ya, memang si Didi ini adalah teman akrabku ya di kampus. Ya, dia sering nyontek aku. Besok adalah kuliah terakhir. Ya, setelah itu kami akan liburan kuliah. Nah, kuliah terakhir ini mata kuliahnya yang paling teman-teman takuti ya, karena dosennya adalah dosen killer. Ya, namanya adalah Pak Rudi. Nah, Pak Rudi itu ya killer banget ini. Ya, kalau kalau dibandingkan dengan setan, saya lebih takut sama Pak Rudi. Tapi karena aku ketua kelas, ya aku harus membuat janji dan berkomunikasi dengan Pak Rudi. Pak Rudi memberi janji bahwa kita akan kuliah jam 3 sore. Ya, karena dia juga merupakan pejabat di kampus. Jadi jadwalnya agak susah. Karena ini perkuliahan terakhir ya mau tidak mau harus kita lakukan. Tapi sampai jam 15.30 belum ada tanda-tanda Pak Rudi datang. Padahal teman-teman sudah mendesak bagaimana ini. Aku pun menghubungi Pak Rudi. Ya, karena tahu bahwa beliau ini juga sibuk. Beliau mengirim pesan bahwa kami akan kuliah jam 4. Ya, menunggu setengah jam lagi. Tidak apa-apalah demi Pak Rudi. Tapi ada yang aneh, tiba-tiba Pak Rudi datang dari balik pintu. Ya, agak kaget ya. Padahal baru saja Pak Rudi WA bahwa kami akan kuliah jam 4. Ya, mungkin urusan Pak Rudi sudah selesai sehingga beliau bisa hadir di kelas.
Tapi ada yang aneh. Biasanya Pak Rudi itu killer. Kalau ada teman yang berpakaian tidak sesuai, dia akan menegur. Tapi ini kok tidak. Beliau diam saja. Ya, namanya juga akhir perkuliahan. Yang penting ada pertemuan. Pak Rudi mulai membuka laptop. Ya, beliau mempersiapkan materi apa yang akan disampaikan. Ya, tapi saya jadi agak was-was ya, agak deg-degan. Tidak biasanya Pak Rudi seperti ini. Ruang kuliah jadi sepi, bahkan lebih sepi daripada yang biasanya. Temanku yang batuk saja harus ditahan. Ya, memang Pak Rudi itu sangat killer, apalagi seperti kali ini. Beliau mulai berdiri dari kursinya, tanda bahwa perkuliahan akan segera dimulai. Di tangannya, beliau memegang spidol. Berarti materi akan disampaikan melalui papan tulis. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Segera aku angkat, barangkali penting. Aku kaget sekaget-kagetnya. Aku tidak percaya bahwa Pak Rudi baru saja mengirimiku pesan bahwa kuliah batal. Lalu, siapa yang ada di depan kami? Aku teringat kisah-kisah misteri kampus ini. Aduh, berarti aku harus periksa kakinya. Katanya, untuk memeriksa bahwa yang ada di depan kita itu orang atau bukan, kita harus melihat kakinya. Kalau kakinya napak, berarti orang. Kalau tidak, takut. Segera aku menjatuhkan pulpen. Semoga Pak Rudi yang ada di depanku tidak akan curiga bahwa aku akan mengintip kakinya. Aku jadi sangat deg-degan. Bagaimana kalau benar? Aduh, aku takut nih. Bagaimana kalau itu bukan Pak Rudi? Aku mulai berpikir macam-macam. Dan ternyata aku melihat kakinya tidak napak tanah. Aduh, aku takut sekali. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi, aku mengeluarkan HP-ku. Aku kirim pesan ke grup kelas bahwa yang ada di depan kita bukan Pak Rudi yang sebenarnya. Aku menyuruh mereka untuk keluar satu persatu dari belakang tanpa suara. Kemudian satu persatu temanku keluar dari ruang kuliah. Mereka keluar dengan berinjit-injit, berharap Pak Rudi Gadungan tidak curiga. Akhirnya semua temanku sudah keluar, hanya tersisa aku sendiri di kelas. Kini giliranku untuk keluar. Tapi sebelum aku bangkit dari kursiku, tiba-tiba Pak Rudi yang ada di depan berkata, "Kamu sudah tahu ya?" Seketika itu aku menoleh ke arahnya, dan aku temukan di depanku adalah sosok yang sangat menyeramkan. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tidak pernah melihat makhluk seseram itu. Aku jatuh pingsan. Beruntung beberapa saat kemudian teman-teman menolongku. Aku tidak bisa melupakan hal itu, sehingga aku jatuh sakit selama 3 hari. Guys,
Hati-hati ya kalau kuliah malam. Takut.